Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan sosial dan emosional pada anak sekolah dasar. Sebelum ke materi pembahasan, perkenalkan dulu nih. Nama saya Lexa Pangesti dari Prodi PGSD dengan NIM 079. Nah, jadi perkembangan sosial dan emosional adalah proses di mana anak-anak mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi mereka. Ini melibatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berempati terhadap orang lain, serta kemampuan mereka untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi mereka sendiri. Perkembangan sosial dan emosional pada usia anak sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Keterampilan sosial yang baik membantu anak untuk membina hubungan yang sehat dengan teman sebaya, orang tua, dan guru. Selain itu, perkembangan emosional yang baik memungkinkan anak untuk memahami dan mengatasi emosi mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan menjaga kesejahteraan mental mereka. Tahap-tahap perkembangan sosial dan emosional anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial. Yang pertama ada keterampilan sosial. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan keterampilan sosial, seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan berbagi dengan teman-teman mereka. Mereka juga mulai belajar tentang norma-norma sosial. Yang kedua, ada hubungan dengan teman sebaya. Anak-anak usia sekolah dasar mulai membentuk hubungan yang erat dengan teman-teman sebayanya. Mereka belajar tentang kerjasama, kepercayaan, dan empati dalam berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yang ketiga, ada hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua tetap penting. Anak-anak usia sekolah dasar mulai mengembangkan kemandirian, tetapi tetap membutuhkan dukungan dan panduan dari orang tua. Untuk yang kedua, ada perkembangan emosional, yaitu ada pemahaman emosi. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami berbagai emosi, baik yang mereka rasakan maupun yang dialami oleh orang lain. Mereka belajar mengidentifikasi emosi seperti bahagia, sedih, marah, dan cemas. Untuk yang kedua ada pengendalian emosi. Anak-anak usia sekolah dasar belajar mengendalikan emosi mereka. Mereka mengembangkan keterampilan untuk mengatasi rasa marah, frustasi, dan kecemasan dengan cara yang sehat dan produktif. Untuk yang ketiga ada perasaan diri. Perkembangan emosional juga mencangkup perkembangan perasaan diri. Anak-anak mulai memahami siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka unik. Nah, dalam proses pengembangan sosial emosional peserta didik sekolah dasar, guru juga harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional tersebut. Di antaranya, yang pertama ada keadaan anak. Keadaan termasuk hal yang akan mempengaruhi kemampuan emosi anak. Misalnya, anak yang memiliki kekurangan diri seperti cacat tubuh akan berdampak kepada perkembangan emosional pada anak, seperti mudah tersinggung dan rendah diri. Untuk yang kedua, ada faktor belajar. Proses pembelajaran yang diterima oleh anak akan berdampak kepada potensi emosional yang dikeluarkan. Ada beberapa bentuk pembelajaran yang dapat mengembangkan emosi anak, yaitu belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan cara mempersamakan diri dengan orang lain, belajar melalui mengondisikan, dan belajar melalui pengawasan. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pendidikan anak bersikap dan berperilaku. Pengembangan emosi anak paling besar berada pada lingkungan keluarga. Apabila keluarga mampu memberikan emosi yang positif selama mendidik anak, maka perkembangan emosi anak akan berjalan dengan baik. Nah, ketiga faktor inilah yang harus dipahami oleh guru sekolah dasar maupun orang tua agar pengembangan emosi anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fasenya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial dan emosional anak usia sekolah dasar adalah aspek penting dalam pembentukan karakter anak. Faktor-faktor seperti keadaan siswa, faktor belajar, konflik, perkembangan, dan lingkungan keluarga semuanya berperan dalam membentuk pribadi anak. Perkembangan sosial emosional peserta didik sekolah dasar penting untuk diketahui agar proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Kematangan sosial emosional sangat mempengaruhi cara anak dalam menanggapi setiap masalah yang dihadapinya.
Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.